Yang ungu kayak atau biru tuh apa? Yang ungu apa tuh? Taro. Taro. Yang biru blueberry. Bisa di mix ya sih? Bisa, cuma terlalu manis. Terlalu manis. Makanya di menu itu kita nggak tulis nggak akan gabung. Oh, nggak rekomen. Oh iya. Karena kenapa saya bisa kayak gitu? Karena saya sudah coba semua. Oh ternyata kalau mix ini sama ini tuh nggak nyambung. Nggak kawin. Terlalu manis ya? Iya. Ini wangi banget ya, harum banget ya. Ini bahan kayak gini nih. Kita sudah beli udah jadi sih. Udah seperti itu jadinya. Iya. Oke. Kacang pun kacang asli ya nih. Kacang asli. Bukan selai kacang. Itu memberikan orang sensasi ketika makan di mulut. Wih, Kriuk. asik. Ada keranji-keranji. Iya, iya. Oh, jadi loyang tadi bukan 40 cm ya? Bukan, 32 Ini 32 cm. deh. Sebenarnya kita bisa sih buat yang 40. Cuma kalau dengan kondisi area di sini kan anak kampus. Ketika ukurannya berbeda, pasti harganya beda. Pasti beda. Ya, kan kita menyesuaikan dengan dompet anak-anak kuliahan. Ya, kita mau jual terlalu mahal nanti mereka nggak mampu beli. Iya. Yang ini harganya berapa mas? Kalau untuk taro kacang itu kita di angka Rp7.000. 7.000. Semua itu harganya itu sesuai dengan topping-topping yang digunakan. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Kita mau buat Nutella Oreo keju. Waktu awal-awal jual kayak gini ada ini belajar nggak mas? Kan kayaknya agak susah gampang kayaknya ya? Bikin kayak gini nih. Saya belajarnya sih nggak lama kebetulan. Saya belajarnya cukup 2 hari sih. Cukup 2 hari. Cukup 2 hari udah bisa. Lancar ya? Iya. Mantap. Ini apa? SKR? Iya, tujuannya supaya karena Nutella ini kan dia nggak terlalu banyak minyak. Oke. Kalau ini dia akan nyangkut, agak susah. Maka perlu pelumas. Biar licin. Iya. Bahan-bahan gini mah simpel ya. Udah banyak di pasaran ya. Jadi Nyarinya gampang ya. sebenarnya itu saya bukan meremehkan usaha lain ya. Ini paling simpel, Paling simpel. nggak basi. Nggak basi ya. Ibarat adonan sisa pun kita bisa masukin freezer, bisa bertahan 3 hari. Oh gitu ya. Iya. Itu yang membuat saya juga pengen usaha ini tuh karena nggak ribet. Kalau jual makan yang berat-berat atau yang masak-masak itu biasanya kan basi kan. Kalau udah nggak ini rusak pasti dibuang. Ini Oreo ya. Oreo kram namanya, Oreo yang sudah dihancurkan. Ini kejunya apa? Ini kita pakai Winchis Gold. Winchis ya. Kebanyakan orang pakai Winchis. Iya. Sebelumnya gue pernah liput juga nih guys, crepes kayak gini tapi nggak pakai keju seperti ini nih. Cuma yang biasa aja sih mas. Ya bisa-bisa aja. Ini lebih kekinian, lebih banyak topping ya. Karena kenapa kita pakai yang berkelas juga, dari mesesnya aja itu udah meses mahal. Gitu ya, bisa Iya, ya. kita pakai yang merek Holland. Holland. Karena kalau yang murah ada, tapi untuk rasanya ketika orang pembeli makan satu kali pasti nggak akan balik karena pahit, bau. Oh gitu. Iya. Ini nih. Ini nggak dijamin. Jamin, oke. Jadi bahannya ini nih nanti kalau habis bikin lagi. Bikinnya di sini atau di rumah nih? Mas? Ah, biasanya saya sudah bawa sih. Saya udah disiapin. di Iya, rumah sudah ya? siapin. Jarang buat di sini ya. Jarang. Ini rata-rata kebanyakan mahasiswa ya. Ya, targetnya. Yang tiramisu Kak. Oke. Kayak begini, adonan bisa ngabisin berapa? Untuk saat ini karena kita masih baru, masih setengah kilo sih. Setengah kilo ada. Jadi untuk memulai usaha juga lihat-lihat juga ya mas ya di sini mas ya. Apa yang belum ada atau gimana? Jadi begini sih, sebetulnya orang usaha itu kan semua punya semangat kan, tapi kan di sini sudah banyak pedagang. Kalau kita menjual sesuatu yang sudah ada kan biasanya kita akan menyinggung pedagang yang lama. Yang lama, oke. Sehingga harus diperlukan kreativitas ya. Saya tidak menyinggung Pedagang-pedagang lainnya. Iya. Mas sendiri ini resepnya gimana mas? Belajar Saya- dari mana atau apa yang udah otodidak atau gimana? Otodidak sih.
Otodidak. Paling lihat dari YouTube juga kali ya. YouTube dan Sedikit-sedikit ya? dan ada temen juga yang jualan sih. Jadi saya jadi modifikasi aja tapi. Oh, temennya jualan ini. Oke, mantap. Tapi saya modifikasi, nggak 100% saya ngikutin. Oke. Ini lagi buat apa nih? Tiramisu. Tiramisu. Wangi banget ya. Iya. Biasanya yang ramai jam-jam berapa Mas di sini? Karena ini weekend ya. Biasanya kalau hari biasa itu dari jam 12 siang sudah rame banget. Sampai jam 10 malam itu masih rame sih. Masih ramai karena di dekat kampus Gunadarma, depan stasiun. Strategis banget ya. Banyak langsung dimakan atau bungkus, Mbak? Ini ketahanannya berapa lama kalau dibawa gitu kan? Sampai crispy. Kalau dia di dalam plastik nggak kena angin sih lumayan bisa sejam. Jam ya. Iya. Tapi memang intinya harus cepet-cepet dimakan ya. Karena sebenarnya kurang enak aja sih kalau udah dingin juga. Iya, enakan hangat-hangat ya. Iya. 6.000 rupiah, Mbak. Halo teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Leo. Saya adalah salah satu owner pemilik Bung Leo Crepes yang terletak di Stasiun Pondok Cina Depok. Bukanya dari jam 3:30 sore sampai paling lama jam 11 malam. Awal mulanya saya mulai dirikan usaha ini tuh karena suka kuliner, suka jajan. Dan tertariklah, saya tadinya kerja tapi berpikir udah mulai bosen kerja juga. Sepertinya lebih enak usaha sendiri. Akhirnya mulailah dirikan ini. Dan kebetulan di daerah sini tuh belum ada makanan ini. Jadi cukup unik dan banyak disukai oleh mahasiswa dan mahasiswi. Oke. Udah berapa lama usaha ini, Mas? Baru banget sih, baru sekitar 2 minggu. 2 mingguan. Wah, Iya. masih baru banget nih. Masih fresh, masih kelihatan nih gerobaknya masih bening ya, Mas ya. Di sini menu yang andalannya apa di sini, Mas? Yang paling normal biasa orang pesan paling banyak coklat pisang, coklat keju. Untuk yang terbawah, kita kan range harganya dari harga 5.000 sampai dengan 15.000. Yang termahal itu yang paling banyak dipesan Nutella keju, Nutella pisang keju. Kita ada menunya itu total ada 100 lebih. Wow, 100. Banyak banget menunya di sini. Iya, jadi kenapa sih kita buat kayak gitu? Karena setiap orang itu kan punya kesukaan yang berbeda-beda. Kadang ada yang suka pisang, tidak suka keju. Oke. Ada yang suka keju, nggak suka pisang. Makanya kita lengkapi semuanya. Wow, mantap. Ini bikin apa nih? Coklat keju. Coklat keju. Berapa lama kalau masak begini? Kurang lebih 2-3 menit sih. Semua bahan dari dikasih keju semua atau enggak? Enggak, tergantung pesanan. Ini coklat tetap golden fill, Mas? Bukan Ini ya? coklat, meses Coklat kita. aja ya? Iya. Vanilla keju blueberry. Manis banget bang, vanilla sama blueberry itu. Iya. Gak apa-apa. Wangi ya? Ini adalah selai blueberry. Blueberry ya? Ini selai taro. Taro. Ini susu
susu kental SKM manis. Ya, ini meses isinya. Oh, itu meses habis ya. ya? Oke. Habis. Ini kacang, Oh, ada kacang juga. green tea, tiramisu, vanilla, chokomalt, Apalagi cappuccino, tuh? Cappuccino ya. dan yang paling best seller Nutella, nih agak mahal Nutella. Dan di Nutella. bawahnya ada Oreo dan keju. Oke, wow. Ini nih loyangnya nih untuk ukurannya berapa nih Mas ini? Loyangnya ini kita diameternya 32 cm. 32 cm. Terbuat dari bahan baja. Dari bahan baja. Ini ada 2 ya? Ada 2. Oke, wah ini kalau beli kayak gini di online lagi gitu. Ada. Kira-kira berapa harganya Mas? Harganya plus ongkos kirim itu 300 ribuan lebih. Ini kan keren banget nih gerobaknya nih Mas. Boleh tahu kan Mas? Bikin kayak gini nih berapa nih Mas? Boleh tahu. Total gerobaknya saja itu udah 6 sampai 7 juta. Oke, karena ini bahannya ini ya. Besi. Besi ya, berat, bagus gitu. Ya, tujuannya kenapa besi? Karena dulu pernah punya pengalaman, yang aluminium itu cepat rusak. Oke, emang dulu sebelumnya apa? Dulu ada usaha. Ada usaha. Iya. Oke. Untuk pemula itu konsisten, jangan malu, tetap semangat. Karena untuk menawarkan produk baru itu butuh proses. Nah, oke. Karena ketika kita udah lemes, nggak yakin dengan produk kita, biasanya kita udah seminggu sepi, biasanya nyerah. Yang harus kita lakukan tetap semangat dan optimis. Gitu ya. Iya. Mantap. Nah, boleh tahu nih, pertama kali jualan, lakunya berapa Mas? Awal-awal kan namanya merintis ya. Kira-kira Mas? Di sini itu awal-awal lumayan sih, 300 sampai 500. Wow, lumayan. Kayaknya kedepannya prospeknya bagus di sini. Kelihatannya bagus. Ada rencana buka cabang atau franchise gitu? Iya, kemungkinan kita buka cabang sendiri dulu ya. Untuk franchise belum. Belum ya, masih Iya. baru masalahnya. Iya. Silakan ini yang Nutella Oreo keju. Satunya lagi taruh kacang. Jangan lupa kalian kalau jalan-jalan ke Bogor atau lagi singgah di daerah Depok, jangan lupa mampir ke Stasiun Pondok Cina. Oke. Kita ada jualan crepes enak, namanya crepes Bung Leo. Silakan datang dan nikmati. Oke guys, ini dia ada crepes di Stasiun Pondok Cina nih. Baru banget, baru 2 mingguan jualan. Nih, gue udah lama nggak makan crepes ya seperti ini. Murah meriah, jajanan pinggir jalan, gerobakan. Ini gue pesan yang 15.000 karena pakai Nutella, coklat keju, dan ini yang 7 ribuan, taruh kacang. Wow, gede banget. Ini kelihatan crunchy banget ya. Gue langsung cobain aja. Seperti apa rasanya jajanan kekinian ya. Jajanan anak kuliahan di sini guys. Stasiun Pondok Cina dekat Universitas Gunadarma. Langsung gue cobain. Ini gede banget. Seperti ini guys. Langsung cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kayaknya akan crunchy nih, garing-garing gini. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Garing banget, renyah. Seperti ini. Lihat guys. Wih. Mantap. Dia pakai Oreo. Pakai Nutella. Mantap banget nih, pakai keju. Cobain lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya ala-ala gue sendiri ya, seperti ini. Pada jatuh guys. Saking garingnya ya. Oh iya. Adonannya buatan sendiri bareng teman, dimodifikasi sendiri, enak juga. Gue icipin satu lagi ya, taruh kacang guys ini. Yang ini cuma 7.000, lumayan gede, kayak gini. Kayak begini guys, tuh, mantap. Ada kacang-kacangnya. Langsung gue cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Saking garingnya, renyahnya, crunchy banget. Ini lebih berasa kacang ya, enak banget. Bener-bener garing banget, sekilas kayak peye ya, karena ada kacangnya.
Mantap. Bener-bener garing banget. Lagi. Mari makan enak. Mantap, bener-bener garing banget ya. Kacangnya pada jatuh ke bawah. Saking renyahnya guys. Wah, mantap banget ini. Jajanan kekinian. Jadi masih worth it banget guys di sini karena targetnya anak mahasiswa. Orang-orang kerja juga banyak sih. Kalau di sini jam kerja mungkin ramai dari siang katanya sampai malam. Sekali lagi kalau kalian penasaran pengen nyobain crepes Bung Leo, ada di stasiun Pondok Cina satu-satunya nih, warnanya ngejreng banget, kuning, keren banget. Wajib dicoba. Enak, garing-garing. Gue mau habis makanan ini dan kayaknya di sebelahnya masih banyak jajan-jajan kekinian yang gue akan cobain di sini guys. Jadi jangan lupa video ini nanti di like, di komen, di share, dan jangan lupa di subscribe. Sekali lagi terima kasih banyak sudah menonton. Original. Original ya. Kalau bihun 5.005. Oh, ada bihunnya juga. Iya, kalau pakai bihun. Kalau pakai sosis, kotak-kotak, bakso, nugget 5.004.